Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi nikmatillah, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala allati qaddarana fit ta'ah wa fil iman. Allah yang masih mentakdirkan kita dalam ketaatan dan keimanan sehingga pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, innal Qur'an al-fajr kana masyhud, bahwa orang-orang yang melaksanakan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, membuktikan bahwa keutamaan atau kemuliaan khassah, khusus, karena semua amalan kebaikan itu disaksikan oleh malaikat, tetapi salat subuh disebut langsung menunjukkan khassanya, kekhususan daripada tingkat kesulitan kita mendatangi rumah Allah ini di subuh hari. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan subuh hari ini saya ingin mengetengahkan beberapa ayat yang nanti sangat berkaitan dengan ibadah Ramadan yang kita jalani. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan rebutlah, gapailah wasilah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah menemukan jalan atau cara mendekatkan kepada Allah, wajahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh di jalan itu, la'allakum tuflihun, semoga kalian sukses, semoga kalian beruntung. Di surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 Allah menunjukkan wasilah itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat ini sangat menarik untuk kita hayati dan memahaminya, bahwa sungguhnya di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari problematika kehidupan itu sendiri. Di dalam ayat ini diawali dengan kata-kata wasta'inu, mintalah pertolongan. Ini dialektikanya Allah kepada hambanya yang sangat tahu bahwa kalian itu punya masalah, bahwa dalam kehidupan kalian itu punya masalah yang harus Anda urai, sehingga diawali kata-kata wasta'inu, mintalah pertolongan, jadikanlah pertolongan bis-sabri was-salat, dengan sabar dan salat. Persoalan kehidupan kita berbagai macam, berbeda-beda, ya. Baik itu persoalan diri kita sendiri di dalam keluarga,
di dalam komunitas sosial kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, banyak hal. Ya. Sehingga untuk mengurai segala bentuk persoalan itu, yang pertama adalah sabar. Terima dulu masalah itu. Ya. Sabar dalam arti terima dulu masalah itu, menerima bahwa itu datang dari Allah sebagai bentuk ujian. Ya. Jangan karena beratnya itu ujian lalu kita mengatakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Allah mengatakan why not? Kenapa tidak? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena Allah tahu engkau mampu untuk mengemban ujian itu, melaksanakan, mengurai ujian itu, maka engkau diuji dengan hal itu. Ya. Oleh karenanya diawali dengan sabar, menerima bahwa ini datang dari Allah sebagai ujian. Bisabri. Ya. Wassalat. Ya. Wassalat bisa diartikan salat, juga diartikan dengan doa. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tadi Allah menunjuk dua, sabar dan salat. Ya. Dalam struktur bahasa Arab, kalau dua menunjuk wa innahuma, tetapi Allah menunjuk langsung wa innaha. Oleh mufassir memberikan makna, bisa disebut satu-satu kekhususan sabar dan salat itu, bisa juga bermakna bahwa sabar dan salat itu satu paket. Ya. Sabar dan memohon doa kepada Allah, memohon kekuatan, salat itu memohon kekuatan kepada Allah. Sehingga sabar tidak akan beres jika tidak dengan salat, dan salat pun tidak akan bisa bagus jika tidak dengan kesabaran. Ya. Perlu kesabaran. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Ya, khasyah. Lalu Allah menjelaskan makna definisi khusyuk itu di ayat selanjutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang menduga, menyangka, meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah. Sehingga orang yang akan khusyuk dalam salatnya, maka dia harus menduga, meyakini bahwa ini adalah salat yang terakhir, sehingga dia akan sungguh-sungguh khusyuk di dalam salat. Mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini dua wasilah ini betul-betul dilatih, ya, atau terlatih, terupgrade. Karena Rasulullah menyebut, ya, as-shaumu nisfus sabr, puasa itu adalah bagian daripada kesabaran itu sendiri. Dan yang kesabaran di dalam ketaatan adalah kesabaran yang tertinggi. Kesabaran as-sabru ala nihayatil maksiyah, kesabaran untuk menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, was-sabru ala musibah, dan kesabaran terhadap menghadapi musibah. Kita sabar, ya. Sabar itu adalah menahan sesuatu yang kita mampu melakukannya, ya, tapi kita tahan. Makanan kita halal, minuman kita halal, pasangan istri kita halal, tapi karena itu perintah dari Allah, maka kita tahan. Itu sabar, menahan itu. Sehingga puasa ini adalah sangat melatih kesabaran kita, ya, mengembalikan fitrah kita, kesabaran kita, ya. Wassalat, ya, selain salat fardu dan salat sunnah nawafil lainnya, ya, di bulan Ramadan umat Islam mendirikan qiyamul lail, ada yang di awal malam maupun di akhir malam, ada
menguatkan hati, ya, mengistirahatkan diri ini dari keduniaan ini. Oleh karenanya Rasulullah jika ingin meminta Bilal untuk iqamah, maka aba-abanya Rasulullah kepada Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal. Baru Bilal iqamah. Artinya apa? Salat itu istirahat, mengistirahatkan batin kita, mengistirahatkan jiwa kita dari kepenatan dunia ini. Arihna ya Bilal, ya, istirahatkan kami ya Bilal. Sehingga di bulan Ramadan ini momen yang terbesar bagi kita untuk memaksimalkan ini semua, ya. As-sabru wassalah, karena kita tahu kita orang beriman sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan, kesabaran itu, dan keyakinan bahwa doa dan salat kita tidak bisa saling bercerai, ya. Sabar tidak akan jadi tanpa dukungan doa dan salat. Salat pun tidak akan beres jika kita tidak bersabar dalam menjalani, ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, puasa Ramadan ini harus kita merubah definisi Ramadan itu. Jangan mendefinisikan Ramadan itu adalah beban, tapi Ramadan adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang akan memotivasi kita bahwa Ramadan ini adalah untuk kita, ya, bukan untuk siapa-siapa. Ramadan ini kita butuh ampunan, ya, butuh kasih sayang Allah. Makanya man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, siapa yang berdiri melaksanakan salat dan nilai-nilai puasa yang lainnya dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa dan kesalahannya di masa yang lalu. Ketahuilah bahwa kakek nenek kita Adam dan Hawa itu hanya meminta dua hal ini. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa meminta maghfirah dari Allah. Yang kedua kasih sayang. Cukup ini. Karena dengan maghfirah dan kasih sayang ini, insyaallah yasrahullahu sadrah fil Islam. Allah akan melapangkan dada kita untuk menjalani ibadah ini, menjalani ketaatan ini, menjalani Islam agama kita ini dengan baik, tanpa menganggap perintah-perintah itu adalah beban, tetapi menjadikan perintah-perintah itu adalah sesuatu yang akan menghidupkan kita. Istajibu lillahi walil rasul isada'akum lima yuhyikum. Jawablah seruan-seruan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasulnya memerintahkan lima yuhyikum, untuk kehidupan kalian. Dan jika kita tahu bahwa Ramadan ini adalah kehidupan kita, menumbuh kembangkan kalbu dan ruhani kita, maka kenapa kita menjalani puasa dengan biasa-biasa saja? Wal akhir, dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, kullu amala ibnu adam lahu, segala bentuk amalan cucu Adam untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku. Maka kembali pada sensitivitas hati kita. Jika Allah mengatakan puasa ini untuk Allah, maka tidakkah sensitif hati kita untuk mempersembahkan puasa yang terbaik, karena Allah mengatakan puasa itu untukku. Jika datang gubernur kepada beberapa tukang kayu mengatakan, ya, buatkan saya buranga parekanga lamari bajika, ya, lemari yang bagus, yang ukirannya bagus untuk saya mau pakai. Maka tukang kayu itu akan membuat lemari dengan ukiran yang terindah.
Nah, ini Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta kita semua, mengatakan puasa itu untukku. Maka tidakkah sensitif hati kita menjadikan puasa Ramadan kita puasa yang terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah, sehingga tiap detik nafas kita di bulan Ramadan semuanya bernilai ibadah. Ketika Anda ingin memain game, memain kartu di siang hari karena ingin supaya tidak bosan puasa, puasa saya untuk Allah. Ketika kita ingin marah, puasa saya untuk Allah. Ketika kita ingin menipu, menyakiti orang, kita tahu puasa ini untuk Allah. Jangan, saya ingin mempersembahkan yang terbaik dari puasa saya. Maka insya Allah puasa kita tiap tahun akan berkualitas. Dan tidak ada garansi dan jaminan bahwa puasa tahun ini boleh jadi puasa yang terakhir bagi kita semua, atau mungkin bagi salah satu di antara kita. Maka jadikanlah Ramadan adalah Ramadan yang terindah bagi kita semua. Inilah wasiat yang saya tujukan pertama kali buat diri saya sendiri dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin mengambil pelajaran dan ibrah dari ayat-ayat Allah dari wasiat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.